Selamat siang Ibu Iva. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu Iva? Alhamdulillah kabarnya baik, Kabarnya sudah bisa baik. beraktivitas kembali. Kemarin sempat sakit ya Bu ya? Iya betul Ibu, Iya. tapi alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat ya Bu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang saya dengar hari ini akan mengadakan coaching Ibu, benar kan? Betul sekali. Iya, benar sekali. Coaching dilakukan hari ini dengan Ibu Tia, Sri Mutia. Ibu Sri Mutia. Baik Ibu ya. Jadi Ibu, dalam coaching Ibu hari ini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Nah, nanti dalam coaching Ibu ini ada beberapa hal yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, yang pertama itu misalkan apakah nanti dalam coaching itu Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu merupakan salah satu indikator pengamatan saya. Iya. Kemudian yang selanjutnya nanti saya akan mengamati bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Ibu. Kemudian rubrik yang ketiga nanti itu adalah bagaimana nanti saya akan melihat juga bagaimana coaching menanggapi pertanyaan Ibu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Seperti Siap, Ibu. itu. Jadi jangan lupa juga ya Bu ya, nanti dalam proses coaching itu Ibu harus melakukannya itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengoptimalkan potensi ya Bu ya. Baik Ibu Iva, tapi sebelum proses coachingnya berlangsung ada beberapa hal pertanyaan yang saya ajukan dulu ya Bu ya. Siap Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu, nanti dalam proses coaching ini Bu, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi dalam proses percakapan nanti itu ada 3 kompetensi yang menjadi pokok saya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, berarti dalam coaching ini nanti ada 3 hal kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya. Tadi Ibu sebutkan bahwasanya itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan ini, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena menurut saya Ibu, ketika kita mendengarkan dengan aktif itu maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sendirinya. Ya, ya betul sekali ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena memang menurut Ibu kalau dengan kompetensi mendengarkan aktif itu telah baik, maka itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi berkesinambungan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Ibu. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi kemudian Bu, satu pertanyaan saya lagi ya Bu ya. Nah, dari coaching ini nanti kira-kira Bu, bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam coaching ini nanti? Ya, baik. Jadi saya punya 2 indikator Ibu nanti untuk mengukur keberhasilan saya dalam perbincangan coaching nanti. Yang pertama itu coaching mampu menyampaikan pendapat-pendapatnya dengan terstruktur, rapi dan baik, rasa nyaman. Gitu. Kemudian yang kedua indikator yang kedua yaitu coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang ia hadapi. Oh iya, luar biasa ya. Jadi Ibu memiliki 2 indikator pencapaian dalam coaching ini. Dari pemaparan Ibu tadi, yang ingin Ibu capai itu adalah bahwasanya nanti coaching itu bisa memaparkan semua pendapat-pendapatnya dengan terstruktur. Kemudian yang kedua, coach juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Iya, betul. Baik sekali Bu, mudah-mudahan proses coaching kali ini berjalan dengan lancar. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Dan selamat melakukan coaching. Saya akan mengamati prosesnya. Terima kasih Ibu Iva. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.
Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Tia? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Ya, Mem sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sudah bisa beraktivitas lagi ya? Iya. Oke, jadi Ibu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan proses percakapan coaching Iya, ya. benar sekali. Oke, jadi Ibu dalam proses percakapan nanti ini apa tujuan yang ingin Ibu peroleh? Iya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya diskusikan, tetapi saya untuk siang ini kita mencoba, saya mau mendapatkan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Oke, jadi kali ini Ibu masih kesulitan dalam meraih motivasi belajar Ya, siswa begitu Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kira-kira sesuai pengamatan Ibu di kelas, apa kira-kira yang menyebabkan atau menjadi masalah utama kenapa murid-murid ini motivasinya kurang? Ya, ini masih secara ini ya, karena pengalaman mengajar pembelajaran sebelumnya, Ya. siswa itu kurang motivasi belajarnya dalam pembelajaran matematika, terutama yang materi yang kompleks. Contohnya persamaan dan fungsi kuadrat di kelas 9 seperti itu. Oke, jadi ini hanya beberapa materi saja Ya, Ibu, materi yang kompleks atau rumit lah istilahnya ya, Oke. seperti itu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ketika materinya rumit Hmm. itu ada beberapa siswa yang Iya. motivasinya belum keluar Iya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya menurut pengalaman Ibu, kira-kira yang menjadi penyebab siswa tersebut kurang termotivasi dalam kelas itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oke, dari menurut saya ya, yang paling menyebabkan motivasi belajar siswa itu adalah kesiapan belajarnya. Jadi materi prasyaratnya, kemudian level kemampuan siswa seperti itu. Apalagi tadi yang saya sudah sebutkan bahwa mereka kurang motivasi di materi yang sulit seperti itu, pembelajaran yang materinya kompleks. Oh, oke. Jadi ada siswa yang memiliki materi prasyarat belum terpenuhi. Iya. Jadi kira-kira ini masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi begitu ya? Iya, jadi ya, memang seperti itu kan awalnya kita akan melakukan tes diagnostis dan memang ada terbagi beberapa siswa dengan level kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Oke, jadi jadi dalam kelas ini murid-murid itu memiliki level pemahaman yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut itu kira-kira apa yang sudah Ibu Tia lakukan? Oke, baik. Yang sudah saya lakukan, saya sudah pernah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil kemarin tes diagnostik tersebut. Jadi saya pembelajaran berdiferensiasinya sudah pembelajaran berdiferensiasi konten, tetapi saya mencoba adanya perbedaan level di antara materi dan LKPD-nya tergantung level kemampuan siswa tersebut. Jadi ada yang kognitifnya yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi mereka saya kelompokkan dalam kelompok-kelompok tersebut untuk menyelesaikan LKPD yang berbeda-beda. Oke. Dan hasilnya kelompok yang level kognitifnya tinggi itu melaju terus gitu. Tetapi yang sedang tetap berjalan secara stabil atau konstan, tetapi yang rendah tertatih-tatih seperti itu. Akan tetapi karena pembelajaran berdiferensiasi ini terjadi kesenjangan. Misalnya itu mereka satu kelompok pintar semua begitu. Ini satu kelompok kami yang tidak terlalu ini, padahal level kemampuan LKPD-nya kan beda-beda sebenarnya. Seperti itu. Akhirnya karena terjadi kesenjangan motivasinya menurun. Seperti itu. Jadi yang rendah ini menurun motivasinya karena mungkin mereka merasa ya minder istilahnya atau karena kesenjangan tadi.
betul. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan dalam kelasnya itu, kelas Ibu itu adalah Berdasarkan kesiapan belajar. iya, berdasarkan kesiapan belajar. Kira-kira ada tidak strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Ibu baik untuk dilakukan selain kesiapan belajar? Oke, kan untuk pembelajaran diferensiasi ini kita memenuhi 3 kebutuhan ya, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Saya mau mencoba yang ini gaya belajar atau minat itu ya, yang auditory, kinestetik, dan visualnya. Jadi saya mau mencoba pembelajaran berdiferensiasi konten, tetapi berdasarkan minatnya mereka itu. Jadi nanti level kognitifnya bukan tidak diinikan, maksudnya bukan diabaikan, tetapi saya akan mencoba mengelompokkannya secara heterogen kembali, tetapi yang membedakan adalah minat belajar mereka. Jadi nanti saya bagi, karena memang kan sudah melakukan tes diagnostik, anak-anak saya sudah bisa lihat yang mana yang auditory, visual, dan kinestetik. Ya itu saya mau mencoba yang seperti itu dulu ini. Oke, baik. Jadi karena kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut kesiapan belajar, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar atau gaya belajar itu Ibu ya. Oke. Nah, ini Ibu rencanakan rencana ini akan Ibu laksanakan di kegiatan pembelajaran yang kapan Ibu? Kan ini saya mencoba dulu mendesainnya ini dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan minggu depan Ibu di kelas 9, di pertemuan minggu depan, mungkin di hari Senin untuk kelas 9A, sedangkan untuk kelas 9B itu di hari Jumat. Oke, baik. Jadi nanti Ibu rencananya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini hari Senin di kelas 9A tadi ya. Kira-kira untuk melaksanakan persiapannya, misalnya melaksanakan menyiapkan model pembelajarannya, itu kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu? Tentunya ya. Jadi saya akan mencoba mendesain, kemudian hasilnya itu saya mencoba perlihatkan teman-teman yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, baik. Jadi ini seperti kolaborasi gitu ya. Oke, baik. Ibu, jadi ini nanti Ibu sudah akan merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar atau gaya belajar siswa. Lalu Ibu akan berkolaborasi dengan rekan Ibu. Kemudian nanti akan Ibu laksanakan di hari Senin gitu ya. Senin untuk kelas 9. Oke, baik. Saya penasaran sekali dengan hasilnya. Semoga nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu bisa mendapatkan tujuan awal tadi Ibu, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, baik Ibu. Jadi nanti untuk selanjutnya kapan kita akan melaksanakan percakapan lagi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil pembelajaran Ibu. Oke, jadi kan rencananya saya akan melakukan di hari Senin. Jadi setelah itu saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu, kemudian memeriksa hasil evaluasi hasil belajarnya, dan nanti setelah itu saya akan mengabari Ibu kembali mungkin di hari Rabu atau Kamis. Hari Rabu. Oke, baik. Seperti itu. Hari Rabu atau Kamis Ibu ya. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan yang Ibu hasilkan dan yang Ibu harapkan bisa terpenuhi. Semoga. Oke, baik Ibu, makasih banyak. Sampai ketemu hari Rabu. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Iva. Selamat siang Ibu. Iya, bagaimana nih siang ini kabarnya ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Jadi tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Tia ya Ibu ya.
Jadi tadi bagaimana ini hasil coachingnya Ibu? Ya, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan baik Ibu. Kemudian beliau tadi juga sudah mampu mengeluarkan pendapat-pendapatnya dengan baik. Kemudian beliau juga potensi-potensi yang beliau miliki, saya lihat sudah beliau keluarkan juga. Oh iya. Jadi overall semua berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik ya Bu ya, berjalan dengan lancar. Baik Ibu Tia, baik Ibu Iva, maaf. Setelah melakukan observasi dari percakapan coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Tia tadi, Ibu Iva dengan Ibu Tia, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan Bu ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama nih Bu, terkait proses coaching yang barusan telah Ibu lakukan. Kira-kira tadi Bu ya, dari proses coaching itu apa saja Bu yang sudah didapatkan terkait dengan indikator yang diinginkan, indikator yang capaian indikator yang sudah diinginkan tadi. Ya baik Ibu, tadi sebelumnya kan indikator pencapaian percakapan coaching tadi ada dua. Yang pertama yaitu coaching Ibu Mutia sendiri itu mampu mengeluarkan pendapat-pendapatnya dengan baik. Kemudian dan itu sudah terlihat dengan tadi saya lihat beliau sudah mengeluarkan pendapat-pendapatnya secara terstruktur. Kemudian setiap pertanyaan-pertanyaan saya juga dijawab dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu beliau mampu mengemukakan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya, karena titik permasalahan beliau tadi itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan dari percakapan tadi beliau Ibu Mutia sendiri sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Jadi kedua indikator ini sudah terpenuhi. Wah, baik sekali ya. Jadi ternyata dari proses coaching yang baru dilakukan tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan tadi ada dua hal. Yang pertama itu adalah bahwasanya coaching yaitu Ibu Tia mampu memaparkan pendapat-pendapatnya secara terstruktur dan itu sudah terlihat dan sudah dicapai. Kemudian indikator yang kedua adalah coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan itu sudah tercapai dari pemaparan Ibu, terlihat dalam proses coaching yang tadi ya. Ibu Tia mampu memaparkan solusi yang dia inginkan dalam persoalan yang dihadapinya. Kalau saya tidak salah dengar tadi bahwasanya Ibu Tia berencana akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi gaya belajar ya, atau minat belajar anak ya. Baik sekali Ibu, luar biasa. Dari hasil pengamatan saya tadi Bu, boleh saya memaparkan hasil pengamatan saya ya? Boleh. Ya. Jadi tadi Bu, sebagai observer saya juga tadi melakukan pengamatan. Memang tadi dari keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu memang sudah terlihat bahwasanya alur ceritanya terlihat dengan jelas, di mana tadi Ibu sudah memulai dengan menanyakan tujuannya, kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi, lalu dalam proses percakapan juga tadi Ibu telah menyampaikan atau menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Tia sebagai coachingnya. Terlihat tadi dalam proses itu juga bagaimana komitmen dan tanggung jawab yang akan coach lakukan dalam mencapai rencana aksi yang akan dilakukan. Itu sangat terlihat sekali juga Ibu ya. Jadi sesuai dengan tadi yang ingin Ibu kembangkan itu saya sudah terlihat sekali menurut pengamatan saya. Bahwasanya tadi Ibu ingin mengembangkan mendengar dengan aktif. Itu tadi yang ingin Ibu kembangkan dalam pembicaraan kita di praobservasi ya. Jadi dari hasil pengamatan saya memang itu sudah terlihat kompetensi Ibu di sana. Dan seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya dengan Ibu mendengarkan dengan aktif tadi secara mengalir muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menuntun coachingnya Ibu tadi untuk boleh dia menemukan lagi solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa Bu proses coaching hari ini ya Bu ya. Baik Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan saya yang selanjutnya Bu ya.
Kira-kira Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching Bu? Iya. Untuk kedepannya saya masih ingin meningkatkan kompetensi saya dalam bidang kemitraan gitu, karena kan biasanya Ibu dalam percakapan seperti tadi itu biasanya masih muncul asumsi-asumsi dalam diri sendiri pribadi saya, sehingga itu mungkin tidak terlalu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach. Jadi untuk berikutnya saya ingin lebih meningkatkan kompetensi dalam bidang kemitraan seperti itu. Iya, baik sekali ya Bu ya, luar biasa. Rasanya Ibu Iva masih ingin lagi meningkatkan kompetensi di bidang kemitraan ya, supaya ketika melakukan coaching tidak muncul asumsi-asumsi, bahkan tidak muncul solusi dari coach kepada coach Ibu ya. Betul. Iya, jadi akhirnya apa yang diinginkan dalam proses coaching bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Baik Ibu Iva, satu lagi pertanyaan saya sebagai penutup ya Bu ya. Iya. Ibu Iva, dari percakapan kita ini, kira-kira Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya mampu meningkatkan kompetensi saya dalam hal sebagai seorang coach yang dapat membantu sebagai mitra kepada coach. Saya juga mampu meningkatkan kompetensi saya dalam hal kehadiran penuh untuk menjadi orang yang mampu mendengarkan setiap pendapat-pendapat yang diberikan oleh coach. Kemudian juga saya bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, terima kasih Bu. Ternyata dari proses coaching ini, bahkan dari bincang-bincang kita ini, ternyata Ibu merasa bahwasanya kompetensi Ibu dalam mendengarkan secara aktif sudah dapat terlihat berkembang. Kemudian kompetensi Ibu untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah juga berkembang Ibu ya. Dan masih ada lagi tadi yang akan Ibu tingkatkan, yaitu kemitraan, kompetensi kemitraan. Ya, luar biasa sekali Ibu. Saya masih ingin lagi di kesempatan lain berbincang-bincang lagi dengan Ibu dalam coaching-coaching berikutnya yang akan Ibu lakukan lagi. Saya ingin mendengarkan lagi kira-kira kompetensi yang telah berkembang lagi dari Ibu ya. Mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lagi ya Bu ya, untuk bincang-bincang ya Bu ya. Luar biasa Ibu Iva, semoga berjalan dengan lancar apa yang diinginkan, dan kemudian melaksanakan tugas sebagai coachnya juga berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Iva, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.